start our activity, before we start our learning for today, please one of you lead us in pray. Who will lead us in prayer? Tuhan kami, mereka siapkan penjelasan dan apa yang Tuhan lupakan mereka, supaya mereka juga bisa amin. Okay, thank you, Tumipa. Okay, to make sure that you are presented in this classroom. So I want to ask you, who is absent today? No one. Berarti ada semua ya? Oke, bagus ya, bagus. Oke, dalam kegiatan kita hari ini, anak-anak harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Jadi karena kita masih dalam era COVID ya, atau corona, masih ada dalam, kita harus perhatikan protokol kesehatan seperti kita menggunakan apa? Masker, kemudian kita mencuci tangan ya. Oke, itu yang kita harus perhatikan dalam kegiatan kita, baik itu di sekolah maupun di rumah. Oke, sekarang kita akan memulai pelajaran kita hari ini. On the last meeting, we have learned about kita belajar minggu lalu kita belajar tentang apa? Oke, tentang menjelaskan tentang hewan, apa lagi? Tempat, apa lagi? Manusia, apa lagi? Benda ya? Oke, semua ini masuk dalam teks apa lagi namanya? Teks deskriptif. Oke, teks deskriptif. Jadi teks deskriptif itu artinya menceritakan atau melukiskan apa lagi? Oke, menggambarkan. Nah, hari ini in this week about the new material for today, but before that I will show you the video. Suka nonton video? Suka. Oke. Sekarang anak-anak perhatikan, ini ada kaitannya dengan pelajaran kita hari ini. Sore pada kegiatan normal, selamat datang dalam bersama kegiatan kelas 3 di Wajah. Pertemuan berkoordinasi Pucuk 502 dengan tujuan Halim Pertian Kusuman Jakarta. Menikmati ke Jakarta akan kita tempuh dalam waktu 1 jam dan 10 menit dengan ketinggian derajat 36 ribu kaki di atas permukaan laut. Sesuai dengan peraturan keselamatan pada bagian sipil, dan disampaikan bahwa berikut dilarang selamanya berada di dalam kabin pesawat, serta dilarang untuk mengaktifkan dan menggunakan alat pendeteksi asap di dalam kamar kecil. Sebelum berpasangan, silakan menggunakan sabuk pengaman, meregang dasar dan kursi, menurunkan sandaran tegak, melipat meja di depan kaca, dan membuka penutup jendela. Jika Anda membutuhkan bantuan selama penerbangan, silakan menghubungi salah seorang awak kabin, pimpinan penerbangan, dan klik yang perangkapan atau pesawat yang bersedia. Okay, after see this video, setelah melihat video ini, anak-anak apa yang anak-anak bisa dapat dari video tersebut? Tentang announcement. Apa lagi? Pemberitahuan. Apa yang diberitahukan dari video tersebut? Pengumuman. Apa yang sementara diumumkan dalam video ini kan? Penerbangan. Siapa yang mengumumkan ini? Ya, siapa yang mengumumkan? Petugasnya ya. Oke, petugas. Ya, oke. Jadi dalam pembelajaran kita hari ini kita akan belajar tentang announcement. Iya, announcement. Kita akan pelajari tentang announcement. Jadi video tadi menceritakan tentang announcement. Maka tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pada akhir pembelajaran peserta didik dapat pertama menganalisis fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk pemberitahuan atau announcement dengan memberi dan meminta informasi terkait kegiatan sekolah, tempat kerja sesuai dengan konteks penggunaannya. Jadi nanti kita akan menganalisis itu
itu tentang fungsi sosial dari sebuah teks announcement. Announcement nanti kita akan pelajari ada dua, yaitu tertulis dan apa yang pertama tertulis dan yang kedua adalah secara langsung. Oke, yang berikut, yang tujuan pembelajaran kita yang kedua adalah menyusun teks khusus dalam bentuk pemberitahuan atau announcement, lisan dan tulis pendek dan sederhana dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan secara benar sesuai dengan konteksnya. Oke, jadi nanti di akhir pembelajaran anak-anak akan menyusun sebuah teks announcement. Ya, kita akan manfaatkan komputer yang ada di depan kita untuk kita akan menyusun sebuah teks announcement. Oke. Dalam pembelajaran hari ini, anak-anak harus lebih giat, lebih aktif lagi dalam pembelajaran. Kenapa? Announcement ini sering kita dapat di dalam kelas, di luar kelas maupun di masyarakat. Betul kan tidak? Announcement yang anak-anak biasa temukan di masyarakat itu seperti apa? Seperti lomba-lomba kegiatan. Misalnya, besok kita melaksanakan kegiatan sepak bola. Itu adalah pengumuman bukan? Iya, pengumuman. Di sekolah juga pasti ada ya? Oke. Jadi dalam pembelajaran kita ini kita akan membahas itu tentang announcement ini. Kalau dulu mungkin kita dalam bahasa Indonesia, bahasa daerah, sekarang di kelas ini kita akan coba membuat announcement itu dalam bentuk bahasa Inggris. Ya, oke. Kita perhatikan, anak-anak coba perhatikan video yang Pak Guru akan putarkan ke anak-anak ini. Anak-anak silakan simak video tersebut dan coba sampaikan kepada Pak Guru apa yang disampaikan dalam video ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Your attention please. To all students of SMPN 1 Kapin Tengah, to celebrate our Independence Day, we will clean our school environment that will be held on Thursday, the 16th of August 2018 from 9 o'clock. So, every student should bring tools such as brooms, hook, and other tools that can be used to clean our school environment. And don't forget to bring your school sport clothes. Thank you. Okay. After see this video, can you tell me what the video talked about? Video ini bicara tentang apa? Pemberitahuan tentang sekolah. Pemberitahuan tentang sekolah. Apa lagi? Pemberitahuan secara langsung. Apa yang disampaikan? Tentang kegiatan sekolah. Oke, bagus. Tentang kegiatan sekolah. Ya, jadi dalam pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas tentang bagaimana kita membuat pengumuman yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan sekolah. Oke. Sekarang perhatikan teks pengumuman yang baru tampilkan ini. Silakan disimak pengumuman ini. Anak-anak bisa bedakan apa bedanya dengan yang ini? Apa bedanya pengumuman ini dengan yang ini? Yang satu pemberitahuan tentang secara langsung. Bagaimana yang kedua? Secara tertulis. Iya, betul. Jadi pertama ini adalah pengumumannya secara langsung dan ada pengumuman secara tertulis. Ya, karena dalam setiap pengumuman itu tidak mungkin ada yang diumumkan saja secara langsung ya. Pasti ada yang ditulis dan ditempel di tempat-tempat umum. Betul atau tidak? Iya, oke. Sekarang kita perhatikan, if we translate in Indonesian, setelah kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, announcement itu tadi artinya apa? Pengumuman. Apa lagi? Pemberitahuan. Oke, pengumuman atau pemberitahuan. Oke, there are 4 parts we have to learn in this announcement. So the first one is
definition. What is definition? Apa itu definition? Pengertian. Kemudian nanti ada social functionnya. Apa itu social function? Iya, tentang fungsi sosialnya. Kemudian generic structure-nya adalah struktur teks. Dan language feature adalah unsur kebahasaan. Oke, jadi ada 4 yang kita akan pelajari hari ini. Oke, pertama itu kita masuk dalam definition. Oke, definitionnya adalah, please one of you can read this definition. Arnold, can you read this? Announcement is a spoken or written text will tell something has happened or will happen. Oke, bagus sekali. Announcement is a spoken or written text which tells something has happened or will happen. Artinya, pengumuman adalah sebuah teks yang diumumkan secara langsung atau tertulis yang menceritakan tentang suatu kegiatan yang akan terjadi dan yang sudah terjadi. Oke. The next one is social function. Apa itu social function tadi? Fungsi sosial. Can you read? One of you can you read it? Social function terkait otomatis Okay, good. To give information about what has happened or will happen. Apa artinya ini? Fungsi sosialnya adalah memberikan informasi tentang apa? Tentang apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Jadi apa yang sudah terjadi dan yang akan terjadi. Kemudian yang berikut adalah generic structure-nya. Di sini ada generic structure-nya. Pertama adalah opening. Apa itu opening? Pembukaan. Kemudian apa? Content itu apa? Isi. Oke, isi dari sebuah pengumuman. Kemudian closing-nya. Apa itu closing? Ya, jadi seperti itu ya. Jadi dalam generic structure-nya, kalau kemarin itu descriptive itu ada 2 ya generic structure-nya, yaitu identification and description. Kalau announcement ada 3. Yang pertama adalah opening, content, dan closing. Opening ini anak-anak kita akan temukan dalam sebuah teks pengumuman. Openingnya itu paling ujungnya di atas. Ada judulnya, kemudian ada untuk siapa. Contohnya, pengumuman disampaikan kepada kelas 10. Jadi kedua kalimat ini dia masuk dalam openingnya. Konten itu adalah isi dari sebuah teks itu atau announcement itu. Jadi misalnya dalam memberitahu anak-anak kelas 10 besok kita libur. Contoh ya. Nah, we have holiday tomorrow. Nah, di situ dia masuk dalam kontennya. Nah, closingnya itu kita temukan itu di akhir sebuah teks. Yang misalnya di situ mungkin siapa yang membuat pengumuman tersebut. Biasanya di bawah situ ada nama yang mengumumkan atau yang membuat suatu pengumuman. Oke. Bisa mengerti di sini? Bisa. Oke. Lanjut. Kita akan lihat tentang language feature-nya. Ya. Apa tadi itu language feature? Language feature itu apa tadi? Unsur kewasaan. Nah, unsur kewasaan yang pertama adalah dalam sebuah teks pengumuman dia menggunakan simple present tense. Apa itu simple present tense? Menggunakan kata kerja bentuk keberapa? Bentuk pertama. Iya, kita menggunakan simple present tense yaitu kata kerja bentuk pertama. Yang berikut using simple future tense. Yang mana itu? Kegiatan yang akan terjadi. Bagus. Lanjut. Using imperative sentence. Kalimat perintah. Oke, kalimat perintah. Jadi ada 3. Tadi language feature-nya
Kemudian generic structure-nya itu ada 3, language feature juga ada 3. Oke. Di sini ada yang mau bertanya? Tidak ada? Do you understand? Okay, do you understand? Yes or no? Yes. Okay. Example of written announcement. Contoh dari announcement secara tertulis. Nah, kalau di sini anak-anak coba perhatikan. Di sini apa kira-kira fungsi sosial dari teks ini? Apa fungsinya? Ya, sosial maksudnya apa? Oke, dibacakan secara langsung. Apa lagi? Oke, to give information about cleaning and decorating classroom. Memberikan informasi tentang membersihkan kelas dan mendekorasi atau mendesain kelas. Jadi ini fungsi sosial. Kita akan lihat tentang generic structure-nya. Generic structure-nya yang mana ini? Openingnya mana? Yang pertama. Oke, coba kita lihat. Apakah jawaban Anda benar? Oke, betul. Openingnya itu paling ujungnya. Jadi announcement dengan to all the members of class 10. Nah, sekarang kontennya mana kontennya? Mana? Tengah. Oke, kita lihat. Oke, konten. Sekarang closingnya yang mana closing? Iya, yang terakhir ya. Oke, ini adalah closingnya. Oke, bisa? Lanjut tentang language feature-nya. Nah, language feature dari announcement. Dia menggunakan tadi simple present tense, yaitu kata kerja dalam bentuk pertama. Mana kata kerja yang bentuk pertama? Lihat ini. Oke, prepare, gather. Jadi ada prepare, gather, start, come. Itu semua kata kerja dalam bentuk pertama. Lanjut, dia menggunakan tadi disampaikan adalah menggunakan simple future tense. Simple future tense itu ciri khasnya adalah ada kata will. Ada kata will di situ? Ada. Iya, di sini ada kata will. Berarti kata will di sini berarti itu adalah kata kerja yang akan terjadi. Yang berikut menggunakan imperative sentence ini. Please all the members of classroom gather at school. Ya, jadi sini. Oke, silakan semua anggota kelas berkumpul di sekolah. Berarti di sini adalah ada suatu kalimat perintah. Jadi perintahnya adalah suruh kumpul. Ada lagi sini. Please come on time. Silakan datang tepat waktu. Berarti ini adalah pemberitahuan secara tertulis. Oke. Bisa mengerti? Bisa? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Ingat, dalam membuat sebuah teks itu, sebuah teks firman, jadi harus kita ingat bahwa harus ada openingnya, harus ada kontennya, dan harus ada closingnya. Jadi kontennya ini menyangkut tentang isi, ya, menyangkut tentang isi sebuah teks. Kalau misalnya openingnya itu paling di atas, ya, closingnya itu paling di bawah. Oke, makanya jangan diputar balikan. Jangan sampai opening itu di bawah, closingnya di atas. Itu sama dengan manusia jalan, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Iya, ada yang bisa jalan seperti itu? Ya, oke. Lanjut. Sekarang kita akan bagi dalam kelompok. Untuk mengerjakan tugas pertama, task 1, analyze the generic structure, social function, and language feature of the text 1 and text 2. Anak-anak, Pak Guru akan bagikan sebuah lembaran. Ini kita bagi kelompok ya. Every group consists of 4 students ya.
Jadi kita bagi kelompok. Jadi kelompok ini nanti gabung dengan belakangnya. Ya ini 1. Oke, nanti ambil 2 ya untuk. Oke, nanti gabung ya. Nanti ditulis. Nanti Fergus dengan ini Arnold. Jadi perhatikan teksnya. Oke, silakan perhatikan. Di dalam teks ini there are two text. There are two text on your worksheet. Ada 2 teks dalam lembarannya. Silakan dibaca teksnya ini, kemudian dianalisis. Please analyze the generic structure-nya. Nanti tulis di sini. Misalnya teks pertama. Teks pertama sini ada toh? Teks pertama. Mana openingnya teks ini? Openingnya mana? Nanti tulis di sini ya. Ya, ngerti? Ya. Kemudian teks 2, mana openingnya? Lihat di teks 2 mana openingnya. Langsung tulis di sini. Ngerti? Ya. Oke, sekarang berhadapan semua dulu, berhadapan. Ini nanti ini dipresentasikan ya. Satu orang. Ya. Ya. Oke, silakan. Mana, Frans? Jangan ada yang pasif, karena Pak Guru akan nilai siapa yang tidak pernah ikut dalam diskusi, itu nilainya akan berkurang. Harus semua ikutnya, harus aktif. Kalau ada yang mau ditanyakan, angkat tangan dan Pak Guru akan sampaikan apa yang itu kan Pak Guru sudah mengerti, kalau anak-anak sudah tulis berarti itu sudah pas. Bisa nanti bisa saja. Mana? Ngantuk. Coba dengan yang lain. Oke, bisa kita presentasikan hasil pekerjaannya. Bisa ya? Oke, Arnold, can you present your task in front of the classroom? Bisa presentasikan? Oke, jadi semua anggota kelompoknya maju ke depan. Yang lain perhatikan ya, yang lain perhatikan. Ya, oke Arnold, Fergus, oke, kamu 4 ke depan, ujung. Nanti Arnold yang bacakan. Oke, ya. Yang lain perhatikan ya, yang lain perhatikan hasil presentasi dari kelompok 1. Oke, mulai. Social function to give information about the visiting governor to the school. Text 2 to give information about pushing what with Yahoo. Oke, thank you very much for your present. Oke, kita kasih applause dulu untuk kelompok 1 ya. Oke, you may make your seat. Thank you. Kelompok 1, kelompok 2. Siapa? David bisa ya? Berkias, how about you Berkias? Bisa? Oke, Berkias.
Bisa ke depan, Franz, Lukas. Ya bisa ke depan seperti yang tadi. Ya, ya. Oh siapa? Saya mau yang baca. Sip, oke. Tidak pas. Social function exact. To give information about the fishing proper nor to the school. Next door. To give information about commemorating the youth day. Oke. Is something. Okay. The doctor is going to take after. Bagus ya. Oke. Oke, sudah selesai. Untuk diskusinya sudah selesai. Bisa kembali ke tempatnya masing-masing dan bisa komputernya sudah bisa di on. Sudah? Kalau sudah, buka Word yang ini, yang Microsoft Word. Iya. Sudah? Kalau sudah, perhatikan di LKPD-nya. LKPD-nya itu ada sebuah teks rumput. Ya. Ada teks yang belum tersusun dengan baik. Ini task 2. Please open your worksheet. Di halaman 5 itu ada. Halaman 5, perhatikan di halaman 5. Di situ ada sebuah teks announcement yang belum tersusun secara baik. Tugas anak-anak menyusun teks ini dalam komputernya, menyusun teks ini di dalam komputer, menyusun dengan baik. Kalimatnya ini disusun dengan baik agar menjadi sebuah teks announcement yang baik. Oke, bisa? Bisa semua? Mengerti? Ya. Belum tersusun dengan baik. Tugas anak-anak adalah menyusun sebuah teks itu, teks announcement itu dengan baik ya. Susun secara baik supaya teksnya nampak seperti teks announcement yang sesungguhnya. Ya, jadi bisa dihias juga, ya. Kalau mau hias juga bisa. Bisa. Oke, sekarang anak-anak silakan ditutup komputernya dulu. Oke, please pay attention to me.
David, silakan dikumpulkan LKPD-nya. Please submit your worksheet. Jadi semua hasil tadi dikumpulkan semua. David, semua dikumpulkan yang hasil pekerjaan tadi dikumpulkan. Ya. Oke, thank you, David. Ya, sekarang perhatikan kembali. Setelah kita mengerjakan teks pertama dengan teks kedua, task 1 and task 2, sekarang kita akan masuk dalam kegiatan penutup kita hari ini. Oke. I wanna ask you, what topic did you learn? Topik apa yang kita pelajari hari ini? Tentang pengumuman atau sebuah pemberitahuan. Pemberitahuan itu ada dua ya, ada yang tertulis dan secara langsung. Oke. Do you have some difficulties to understand this topic? Apakah anak-anak punya kesulitan dalam memahami tentang topik ini? Sudah? Mengerti semua? Oke. Sekarang kita akan lihat tentang bagaimana kita menyimpulkan kegiatan pelajaran kita hari ini. Can you conclude what have you learned in this subject, in this topic? Oke. Ada yang bisa simpulkan apa pelajaran kita hari ini? Arnold simpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Tentang pengumuman. Apa itu bahasa Inggrisnya pengumuman itu apa? Announcement. Oke. Announcement itu dia punya definisi apa? Pengertiannya apa? Menceritakan tentang sebuah peristiwa yang akan terjadi, apalagi yang sudah terjadi. Apa social function-nya? Okay, to tell about. Okay, to tell about the event that happened. Okay, will happen or. Okay, iya. Kemudian generic structure-nya ada berapa generic structure-nya? Ada 3. Apa saja itu? Opening, content, closing. Kalau opening itu kita temukan di mana? Pertama, kontennya isi. Kemudian yang closingnya, iya, penutupnya. Sekarang language feature-nya. Language feature-nya itu ada berapa? 3. Yang pertama apa? Oke, simple present. Oke, menjelaskan simple present tense. Yang kedua apa? Simple future tense. Yang ketiga apa? Using imperative. Oke, using imperative sentence. Jadi menggunakan kalimat perintah. Iya. Oke, anak-anak. Announcement yang kita telah pelajari tadi itu, baik itu menggunakan social function-nya, kemudian language feature-nya, kemudian apalagi generic structure-nya, itu nanti kita akan lanjutkan minggu depan. Jadi Pak Guru sampaikan bahwa anak-anak dalam pembelajaran kita hari ini harus betul-betul dipahami dengan baik ya. Jadi harus diingat dengan baik. Kemudian Pak Guru mau tekankan bahwa announcement ini, ingat announcement ini sering sekali kan? Ada. Di sekolah ada. Di masyarakat juga pasti ada ya. Nah, kemudian kita akan coba itu menggunakan dalam bahasa Inggris. Anak-anak kalau misalnya di luar kita sudah menggunakan bahasa daerah atau menggunakan bahasa Indonesia, kita coba menggunakan bahasa Inggris. Ingat anak-anak, pelajaran bahasa Inggris itu sangat penting because English is international language. Artinya bahasa Inggris adalah bahasa internasional. We have to learn English because English is international language. Kalau anak-anak mau bepergian ke luar negeri tidak mungkin membawa bahasa lain kecuali bahasa Inggris. So
I want to ask you, the more you learn, the more you know. Ada sebuah istilah mengatakan the more you learn, the more you know. Semakin banyak kamu pelajari, semakin banyak kamu tahu. Ya, kita banyak belajar pasti kita banyak tahu. Kemudian yang berikut adalah practice makes perfect. Ya, Allah bisa karena biasa. Kita membiasakan diri. Kalau kita biasakan berbahasa Inggris, maka kedepannya pasti akan bisa. Dan akhirnya, I think that's all for today. Thank you very much and see you next time. Before you leave this classroom, please one of you lead us in prayer. Salah satu orang bisa pimpin kita dalam doa. Siapa yang mau pimpin kita dalam doa? Oh, tadi. Oke. Okay, that's all. You may leave this classroom and thank you very much for your attention. Bisa tinggalkan kelas ini sekarang. Okay.